Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini dimudahkan urusan kita, dilangkahkan kaki kita di tempat yang menurut persangkaan kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diijabah seluruh seruan-seruannya. Dan hitungan fi sabilillah itu termaktub dalam catatan amal-amal kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore ini tema kita adalah wali Allah. Banyak yang mengira bahwa menjadi wali Allah itu sesuatu yang tangganya itu dicapai dengan susah payah. Sehingga nampak kalau sudah menjadi waliullah, wali Allah itu sudah luar biasa. Sudah menjadi wali murid, wali santri itu belum istimewa. Tapi kalau sudah jadi wali Allah itu jadi istimewa banget. Kami coba untuk membuka satu kitab, dua kitab, tiga kitab, satu hadis, dua hadis. Dan ternyata semuanya itu pada satu kesimpulan. Innama waliullah, yang disebut wali Allah itu adalah humul mu'minunal muttaqun. Asal dia seorang mukmin kemudian beramal dengan amal takwa, dia waliullah. Derajatnya bisa beragam. Tapi bukan semata definisi yang kemudian kita harus mengerti. Kenapa sih setiap kita itu berjuang untuk layak menjadi wali Allah? Istimewanya apa? Kekhususannya apa? Sehingga setiap kita itu berjuang untuk bisa menjadi waliullah. Dalam segala ragam problematika kehidupan, dalam beraneka masalah yang dihadapi. Ternyata ada kalimat yang luar biasa yang menjadi fasilitas, dan itu adalah harapan, cita-cita, keinginan setiap kita. Memang
yang dibentukkan dalam kalimat itu judulnya karomah. Kejadian yang tak biasa. Waktunya hujan enggak kehujanan, padahal pakai payung. Waktunya kelaparan enggak kelaparan, padahal habis makan. Semua kejadian ya khariqul addah, kejadian yang luar biasa. Itu bermula dengan satu hal, yaitu doa. Waliullah itu fasilitas yang paling terhormat adalah doanya mustajabah. Sehingga kalau minta hujan harus berkumpul berjamaah sholat istisqa. Dia hanya dengan sholat isya sendirian, kemudian tengadah tangannya terkabul. Sehingga untuk bangun pondok yang lain harus berjuang habis-habisan berjibaku menggali dana. Ini ya menggali dana tapi lebih dimudahkan. Sehingga urusan rumah tangganya yang menurutnya dan orang-orang pada umumnya itu urusan ruwet jelimet. Dia cuma mutar tasbih aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah selesaikan, selesai. Maka ini bikin penasaran setiap kita. Karena setiap kita itu layak menjadi waliullah. Asal kita mukminun, kemudian memilih jalannya adalah jalan al-muttaqun, ahlut taqwa, yang diawali dari sebelumnya orang-orang beriman, itulah adalah waliullah. Masalah tingkatannya itu 1, tingkatannya 2, tingkatannya 3, tingkatannya 4, tingkatannya 5, dan tidak ada level tertentu yang paling tinggi. Tentunya yang paling tinggi adalah al-anbiya. Ujiannya juga paling tinggi. Mari kita masuk kepada materi. Gambarnya saja yang sangar gitu ya. Berangkat dari firman Allah surat Yunus ayat 62 sampai 64. Bapak Ibu, agar bermanfaat yang kita kaji. Ada kalanya kalau ngaji itu harus bawa mushaf. Barangkali bisa dilihat mau mushaf beneran, manual atau digital. Kalau tak khawatir ketinggalan, semua materi kami sudah dibukukan oleh bagian R&D, bagian online, sehingga bisa dilihat terus. Harapannya ilmu itu bisa terekam dengan baik. Materi minggu kesekian, materi bulan kesekian. Kemarin aku kok ketinggalan materi waliullah ya, coba tak lihatnya kembali. Agar lebih bermanfaat. Bagi sebagian orang itu mencibir, alah cuma materi di YouTube itu banyak banget. Tapi kalau kita pernah hadir, ngikuti, fahamnya 50%, dilengkapi 50% di rumah, itu lebih mengena. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu, sambungannya ayat sebelumnya. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzanun. Ketahuilah, perhatian, harap dimengerti. Sesungguhnya yang disebut waliullah, wali Allah, dan jumlahnya banyak, jamaknya aulia, mereka itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sifat yang paling kentara itu tidak ada khawatir dan takut, wabil khusus urusan rezekinya. Lahumul busra fil hayatid dunya. Di dunianya itu selalu ada yang membuat hiburan,
membuat gembira. Pak, ini ada butuh waktunya tagihan. Baik, saya waktunya untuk sholat. Bu, ini sudah jatuh tempo, berarti waktunya saya untuk tilawah. Mas, pun rampung nopo dereng niku urusane? Belum, ini kurang 1 hari lagi, berarti waktunya saya untuk mengangkat tangan. Sholat dulu 2 rakaat terus berdoa. Dan sholatnya itu adalah busyra bagi dia. Dia bisa bertilawah, dia bisa sholat 2 rakaat, dia bisa berdoa, dia bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu hatinya dipenuhi dengan al-busyra. Karena tugasnya hanya berdoa, tugasnya hanya beribadah. Kalau memang disuruhnya ibadah, disuruhnya berdoa, ya sudah. Lah terjawabnya bagaimana? Itu urusan Allah. Itu bukan wilayah kami. Tapi di sini kita jelaskan untuk lebih detail, lebih secara SOP, secara tutorial, langkah demi langkahnya untuk menjadikan doa kita itu kapanpun, apapun, dimanapun yang kita minta itu dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fil akhirah, doa dunianya ada busyra, doa akhiratnya ada busyra. Dan distempel sekaligus la tabdila li kalimat. Sudah itu sudah li kalimatillah itu sudah dikunci. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Inna awliya Allahi wa kanu yattaqun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sambungannya bawah ternyata ya. Orang-orang beriman yang mereka itu juga bertakwa, la khaufun inna awliya Allah, wal itu adalah wali Allah, dan mereka itu tidak ada rasa takut, wala yahzanun, dan tidak ada sedihnya. Begitu dilihat terjemahannya jadi ngerti. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih, yaitu orang-orang bertakwa, orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Walhamdulillah, setiap kita berarti masuk. Cuma imannya setahap berapa? Cuma imannya setahap berapa? Setiap yang mukminun kemudian muttaqun itu pasti wali Allah. Walaupun gak pakai surban, walaupun gak pakai peci, walaupun jenggotnya tipis-tipis, walaupun dia itu seorang ibu-ibu, kerjaannya ya di Tegal, tapi dia mukmin, dia juga bertakwa. Kalau pagi hari itu ya sedekah. Bu, kenapa sedekah? Karena hadisnya begitu. Jenengan kenapa kok sholat sunnah? Karena perintahnya begitu. Bertakwa itu taat betul sama Allah Azza wa Jalla. Mereka bercirikan satu, orang beriman. Berarti yang tidak beriman coret. Kedua, bertakwa. Yang enggak bertakwa coret. Bertakwa tipis-tipis ada harapan, ada karomah. Setiap kita mesti punya pengalaman spiritual masing-masing yang berbeda. Aku ini ngarep-ngarep dapat apa tuh transferan, alhamdulillah dapat. Saya itu waktunya tagihan bingung, limit injury time, alhamdulillah ada pertolongan. Setiap kita punya pengalaman spiritual, itu bagian dari wali Allah. Cuma diekspos apa enggak? Cuma di YouTube apa enggak? Di televisi apa enggak? Diceritakan atau tidak? Kalau masing-masing disuruh cerita, wah itu pinter-pinter ceritanya. Macam-macam. Saya habis sedekah begini, saya habis sholat malam begini, saya habis tilawah begini. Masya Allah.
banyak jamaah yang sudah bercerita begitu. Saya sebutkan cuma 3, yang lain masih banyak. Kalau disebutkan semua nggak cukup waktunya. Karomah itu untuk menandakan ya terkabulnya sebuah doa, tapi terkabulnya doa itu ngedap-ngedapi. Khariqul ada, tidak biasanya. Kalau dapat rezeki masih biasa-biasa saja. Tapi kalau rezekinya itu berlimpah, ini khariqul ada, luar biasa. Sangat mungkin itu adalah karomah. Tingkatannya bermacam-macam ya. Ada yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, tingkat 5. Tidak ada takut dan kesedihan soalan rezeki. Jawabnya itu kayak Mbah Pon itu ya. Walaupun profesinya itu jualan kaki 5, gudeg lagi. Tapi anak-anaknya itu kuliahnya di UI. Mbah, aku nek bayar SPP dos bunten, ya dibayar. Lah nek mboten gadah arta dos pundi, ya njaluk. Loh kok penak menjawabnya. Lah nek kurang dos pundi, ya njaluk tambah. Enggak begitu Mbah, maksudnya itu, realnya itu bagaimana? Ya saya jualan. Kemudian saya berdoa, ya Allah niku wekdalipun bayar SPP. Tiba-tiba diborong, tiba-tiba yang beli banyak, akhirnya bisa untuk bayar SPP. Ya udah gitu aja, gampang. Karena punya pengalaman, bahkan ada seorang ibu-ibu malah mbah-mbah niku. Sedekahnya itu istimewanya itu banyak orang nggak tahu. Setiap ada pembeli, tehnya itu diisi apa itu ya? Yang manis-manis, teh manis apa, kopi manis apa, juruh no. Diteskan, tes. Napa mbah nu? Sedekah sama semut. Kok sederhana banget, kita bingung sedekah ke siapa gitu loh. Sopo sing gelem tak kei air gula sak kucuran. Ya enggak mungkin ketemu, kadang-kadang sulit gitu loh. Nek semut kan mesti gelem. Ada banyak cara proses menjadi wali Allah. Ada banyak cara, tapi saya mengambil salah satu yang secara tutorial itu paling gampang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alaih. Tidak ada cara mendekat kepadaku yang lebih aku sukai. Kalau mendekat itu yang kita sukai itu beda. Ini cara mendekat yang disukai Allah. Cara mendekat yang paling disukai oleh Allah itu adalah dengan yang diwajibkan, yang difardukan. Sholat 2 rakaat subuh. Sudah subuhnya jam 5. Bacaan imam kulhu. Kok praktis banget ya. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada sholat qiyamul lail, tahajud dari ba'da isya sampai subuh. Menggaipun bapak-bapak, sebelum kita itu berlomba dalam hal sodako, yang diperhatikan panjenengan sudah zakat atau belum? 100.000 zakat itu jauh lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada 1 miliar sedekah. Karena zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. 2 rakaat subuh itu wajib, sementara ba'da isya sampai subuh untuk qiyamul lail itu sunnah. Selamanya tidak akan pernah yang sunnah itu melampaui yang wajib. Maka ini sebuah gerakan menggaipun Bapak Ibu sekalian, saya juga ikut-ikutan di dalamnya.
Kalau dengar adzan sholat itu perasaan yang di bawah itu senang dulu. Terus berusaha untuk takbiratul ikram yang pertama dapat. Bahkan kalau perlu nunggu. Ada waktu berjeda untuk menunggu sholat. Jam 10 pagi loh. Nunggu apa toh Mbah? Nunggu duhuran. Wih, ini sejak ngaji modelnya kayak. Sejak jam 2 malam sudah gelar sajadah. Mbah kok mboten sare toh Mbah? Nunggu nopo? Nunggu sholat subuh. Hebat banget. Jam 10 pagi nunggu sholat duhur, jam 2 malam nunggu sholat subuh. Ini sudah luar biasa. Ada yang nunggu 5 menit, ada yang nunggu 10 menit, ada yang nunggu sekian. Para pendahulu kita, kelasnya itu Sa'id bin Musayyib. Kelasnya itu Imam Abu Hanifah. Kelasnya itu Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya prestasi mereka itu ceritanya itu saya 40 tahun sholat 40 tahun mendengar azan di masjid. Kok langsung habis ya? Oh iya. 40 tahun mendengar azan di masjid. Saya turunkan azan berangkat. Harapannya kalau azan berangkat dapat qobliyah, dapat berdoa, dapat walaupun cuma istighfar sekali, astagfirullah. Pengennya ya saya nyoba dulu mendengar azan di masjid, tapi hasilnya gagal total. Ya saya turunkan akhirnya azan berangkat. Tidak ada cara mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai melebihi yang aku wajibkan. Jadi sempurnakan yang wajib. Maksudnya sempurnakan itu istimewakan. Sebelumnya biasa-biasa saja. Sebelumnya dikerjakan asal dikerjakan. Yang penting menggugurkan kewajiban. Ini diistimewakan. Dipenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Setelah yang wajib disempurnakan, hamba ini tetap saja merapat, mendekat dengan nawafil. Ba'diyah, qobliyah, sholat duha, sholat pokoknya yang disebut sunnah, yang dibaca sunnah, bismillah dikerjakan. Saya itu sampai menjelaskan kayaknya pernah di sini tuh. Ini paku kemudian dililit kumparan terus dialiri dengan listrik. Itu jadi elektromagnet. Dia jadi magnet. Itu menarik semua yang mengandung logam, mengandung yang seperti paku. Seorang mukmin manusia yang melilit dengan yang wajib, melilit dengan yang sunnah, dialiri dengan mahabbatullah, kemudian mendapatkan ma'iyatullah, itu akan menarik yang masih bau-bau manusia. Rezeki itu ya mengandung bau manusia. Apa saja yang berusaha dengan manusia itu jadi mudah. Dengan yang sunnah, dengan yang tilawah, dengan sedekah, dengan dzikrullah, dengan apa saja selain yang wajib. Ini yang paling pokok, puncaknya fasilitasnya. Wa idza kuntu ahbabtuhu. Kalau sudah dicintai Allah dengan yang wajib ditambah yang sunnah, kemudian mendapat aliran mahabbatullah, ujung-ujungnya dapat ma'iyatullah. Kalau dapat ma'iyatullah ini, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u biha. Aku akan menjadi pendengaran ketika mendengar.
dibuat mendengar pada saat yang lain tidak mendengar. Dibuat tidak mendengar di saat yang lain itu mendengar. Enggak semua informasi itu baik loh Bapak Ibu. Kelinci itu lincah. Tapi umurnya itu ya lebih pendek, 2 tahun. Kura-kura itu banyak sembunyi di tempurungnya. Tidak suka mendengar dunia luar. Itu usianya sampai 400 tahun. Sebuah perumpamaan. Penemu senam itu ya umurnya hanya 36. Yang rajin ke game itu juga umurnya enggak panjang. Enggak jaminan. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u biha. Aku akan menjadi pendengaran ketika mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatan ketika melihat. Karena melihatnya sudah tidak dengan basar, dengan mata lagi, tapi dengan basiroh, melihat lebih dari sekedar penglihatan mata. Wa yadahu, dan aku akan menjadi tangan ketika bekerja. Kok ndang rampung, kok powernya itu luar biasa. Masih kenal dengan istilah namanya Sam'un. Kemudian jadi Samson. Tidak tahu dipelesetkan macam-macam. Itu ahli tahajud. 1000 tahun, 1000 bulan itu tahajud. Sehingga ini asbabun nuzul dengan asbabun nuzul apa itu? Malam Lailatul Qadar. Itu membunuh musuh-musuhnya itu 100 orang itu ya dengan tangannya kuat itu. Pakai tulang keledai. Luar biasa powernya. Tapi ini tuh usianya sudah sepuh, untuk berdiri tahajud aja berdirinya itu pakai terantanan dibantu berdiri. Tapi begitu berdiri kuat 1000 ayat. Kuat. Mukmin itu kuat karena bersama dengan ayat. Warizlahul ladzi yamsi bi, dan aku akan menjadi kaki ketika melangkah. Dibuat berjalan, disampaikan di tempat yang sangat mungkin tidak terfikir untuk bisa sampai ke sana. Kok bisa ya? Pendengaran, penglihatan, tangan, kaki yang dibantu Allah Azza wa Jalla. Inilah Superman sesungguhnya. Superman yang ada di TV itu animasi, ngapusi, orang cuma gini tok, terus digerakkan filmnya. Superman sesungguhnya itu al-mu'minun al-muttaqun. Prestasinya luar biasa. Seorang Khalid itu dijuluki pedang yang terhunus. Pedang langit yang terhunus. Karena dalam perang Mu'tah saja beliau itu mematahkan 9 pedang. Alangkah susahnya matahkan pisau yang ngeliramo. Ini kok 9 pedang patah. Kuat luar biasa. Menjadi pendengaran, menjadi penglihatan, menjadi tangan bekerja, menjadi kaki ketika melangkah. Inilah esensi menjadi wali Allah. Karena dipenuhi dirinya dengan dililit dengan yang wajib, masih ditambah lilitan-lilitan banyak dari yang sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan fasilitasnya ini, lihat. Wa in sa'alahu la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'udhannahu. Kalau sudah begitu, kapanpun dia minta, apapun yang diminta, dimanapun dia minta. Lihat, kalau kelihatan itu tahu. Kalau dalam matan yang la'utiyannahu, pasti aku akan kasih. Umpama tidak pakai penguat itu ya janji Allah itu ya pasti terpenuhi. Ini tapi pakai 3 penguat. La'utiyannahu, ada lamu tauhid, ada nunu tauhid tsaqilah, ada fi'il mudhari, pasti
pasti aku akan kasih. Kapanpun dia minta dilindungi, pasti aku akan lindungi. Ini luar biasanya. Kapanpun minta perlindungan akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas adzan, pas selesai. Kalau sudah alhamdulillah harus rampung gitu ya. Sebanyak apapun, sebaik apapun, sepenting apapun, kalau sudah ketemu alhamdulillah selesai. Saya itu biasa dipijit refleksi yang saya ceritakan. Sakitnya luar biasa. Tapi kalau waktu mijit itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi kalau sudah ketemu alhamdulillah, itu saya senang, beliau juga senang, tandanya rampung. Nah, kalau sudah ada tulisan alhamdulillah rampung. Mau dikasih surat ini mohon diperpanjang waktu ceramahnya, enggak bisa, sudah kadang alhamdulillah. Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu semua dikuasakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menjadi wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita dengan berdoa di waktu yang mustajab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura walidaina wa sahhil umura usratina wa sahhil umura jami'il muslimin wa sahhil umura jami'il muslimin. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami. Ya Allah, mudahkan urusan orang tua kami. Ya Allah, mudahkan urusan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan urusan kaum muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan, seluruh perlindungan yang diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak selera dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Ya Allah, rezekikan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tentram ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah kegalauan-kegalauan kami. Ya Allah, urailah problematika kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lakukan hada nastaghfirullah wa nakallahu rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.